Dan untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Kaf. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، Alhamdulillah, jamaah al-khidmah dan hadirin rahimakumullah, hadratul muhtaramin al-aizza, para habaib, para kiai, para ulama, para pemerintahan yang hadir pada tengah-tengah kita, Ibu Bupati dan jajarannya semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ataupun sebagian. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul di majelis ini, berzikir kepada Allah, membaca manaqib daripada Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertawassul kepada ulama dan suluha, salihin dan anbiya semuanya, dan mengharap keberkahan daripada mereka semuanya. Alhamdulillah, kita sendiri pada jam ini atau saat ini ada di ujung bulan Sya'ban, yang mana bisa jadi kemungkinan malam ini masuk bulan Ramadan. Sangat syukur alhamdulillah ditutup bulan Sya'ban dengan majlis seperti ini. Ditutup bulan Sya'ban dengan majlis seperti ini, majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu, acara ini juga harlah hari jadi Kota Gerobokan. Nabi SAW berpesan dalam salah satu hadisnya, sinfani min ummati, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua golongan daripada umatku, jika mereka berdua bersatu, maka rakyat semuanya akan menjadi baik. Jika keduanya ini tidak bersatu, bercerai-berai, maka rakyat akan menjadi ahlul maksiat semuanya. Apa itu? As-sultan wal ulama, pemerintahan dan ulama. Golongan pemerintahan
Dan ulama jika bersatu maka rakyat akan makmur sentosa. Amin Allahumma amin. Dan itu alhamdulillah terwujudkan pada hari ini. Hari ini kita bersatu antara ulama dan umara. Berkumpul di sini berzikir dengan bertajuk Grobogan Berzikir. Dan tadi Pak Sekda sudah menjelaskan ada 4 event acara keagamaan dalam setahun. Ini sangat luar biasa. Patut kita apresiasikan dan patut ditiru daripada kota-kota lainnya juga. Karena kita tahu semua dan kita yakini itu tidak ada yang mampu memberikan sesuatu, entah itu kemanfaatan ataupun penyakit ataupun bala, kecuali daripada Allah Ta'ala. Dan itu semua tidak akan terjadi daripada tangan manusia. Karena kalau Allah sudah mentakdirkan maka akan terjadi. Kita berharap baik, kita berharap umarok baik, kita berharap rakyat baik. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan maka tidak akan terjadi. Tapi lewat majelis ini kita berharap untuk kita semua, daripada hadirin yang hadir di sini dan pemerintahan dan juga Jamiah Al-Khidmah, supaya semuanya lebih tambah lebih baik semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin, hadirnya kita di majelis ini merupakan suatu hal amal yang wajib karena perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis zikir seperti ini, dalam salah satu riwayat dikatakan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Jika kalian melewati daripada taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah menjawab, hilaqud dzikir, perkumpulan yang mana di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di sini salah satu memenuhi daripada apa yang dianjurkan, apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup gitu acara haul. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan juga guru besar kita Syekh Ahmad Asrari, ini salah satu amaliyah yang wajib. Kenapa? Karena kalau tidak adanya guru, tidak adanya ulama, tidak adanya kiai, tidak adanya habaib, apa yang akan terjadi? Kesesatan yang luar biasa, kemaksiatan yang luar biasa. Dan kita yakini yang namanya maksiat itu mengundang mara bahaya daripada Allah Ta'ala. Adanya bala, adanya bencana, itu karena ulah daripada umat manusia. Karena mereka bermaksiat, menantang daripada ajaran Allah, menerjang daripada maksiat, maka akibatnya bala yang akan terjadi pada mereka. Kalau tidak ada ulama, tidak ada guru, tidak ada habaib, kiai, tidak ada yang membimbing kita. Mereka, guru diibaratkan sebagai cahaya lentera. Kalau kita berjalan dalam keadaan gelap, kita nggak tahu di situ ada sumur, kita nggak tahu di situ ada lubang, ada ular, ada hewan. Kalau tanpa cahaya, kita bisa terperosok, terjerumus. Tapi karena kita ada cahaya, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan yang harus kita lakukan, mana jalan yang harus kita lewati. Itu semua berkat siapa? Berkat guru. Berkat guru. Jadi syukur, alhamdulillah kita bisa menghadiri acara ini, yang mana ini ajaran daripada guru-guru kita, dan kita kirim doa untuk mereka. Kita kirim doa untuk mereka daripada bacaan tahlil yang kita telah baca. Kita kirimkan untuk mereka, semoga mereka guru-guru kita senang di sana, amin ya Allah. Dan juga orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, daripada doa-doa amal kita yang kita lakukan ini, semoga mereka senang kepada kita, dan kita mengharap barokah daripada mereka semua, amin ya Allah. Hadirin, krisis pada zaman sekarang banyak.
Entah itu krisis ekonomi ataupun krisis agama. Akan tetapi yang sangat-sangat terpenting yaitu krisis agama. Karena kita tahu kan, kita yakini bahwasanya kehidupan kita bukan untuk kehidupan dunia semata yang kesannya temporer. Akan tetapi kehidupan kita ini untuk akhirat. Untuk akhirat. Kita yakini itu semua. Kita semua bakal mati. Yang tua mati, yang muda mati. Kiai meninggal, rakyat meninggal, pemerintahan meninggal, habaib pulang, semuanya mati. Dan kita yakini itu semua. Satu pertanyaannya, apa persiapan kita? Apa persiapan kita untuk akhirat nanti? Ini yang jadi beban masalah untuk kita semua. Persiapan untuk akhirat. Maka permasalahan ini tadi yang saya sebutkan. Krisis ajaran tentang agama. Karena kalau kita agamanya sudah benar, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, jalannya salafun salih, jalannya guru-guru kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Mereka para wali-wali Allah berharap, bahkan mereka sudah mencapai maqam yang sangat tinggi. Akan tetapi mereka berharap, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mereka berharap dengan amal yang segitu banyak, dengan ibadah yang segitu banyak, berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Berapa amal yang kita punya? Berapa amal yang kita lakukan? Mana amal baik kita? Sedikit. Berapa dosa kita kalau mau dihitung? Dari yang maksiat, dari yang kurang ajar sama orang tua, dari yang membangkang kepada orang tua, kepada guru, khianat. Naudzubillah. Semua ada catatannya. Entah diampuni atau tidak, wallahu a'lam. Kalau mau lihat amal kita sedikit, berapa kita sholat jamaah, berapa kita sholat sunnah, berapa kita sholat duha, berapa kita sholat witir, berapa kita sholat tahajud, sangat sedikit. Akan tetapi kita punya harapan. Kita punya harapan dengan guru-guru kita. Sekalipun amal kita sedikit, sekalipun dosa kita banyak, tapi kita punya pegangan daripada guru kita. Ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, yang telah ditempuh oleh mereka para salafun salih, pegangi. Pegangi. Kita tidak akan melakukan sesuatu hal kecuali yang diajarkan oleh guru-guru kita. Walzam kitabullah wadba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Pegangi Quran. Pegangi Quran. Apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran, kita lakukan semua. Dan semua larangan-larangan yang diajarkan dalam Quran, kita jauhi itu semua. Quran pertama yang kita pegang, kalamullah al-haq. Yang kedua kita pegang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, kita niati dari hari ini, kita insya Allah semuanya akan kita lakukan. Amin ya Allah. Waqtad hadakallah bil aslafi. Hendaknya kita sudah ada Quran, kita ada sunnah. Akan tetapi dari mana kita bisa mendapati itu semua? Dengan salafun salih. Waqtad, meniru dengan jalannya para salafun salih, dengan guru-guru kita. Jika kita asal mau ngambil daripada Quran, daripada hadis tanpa adanya guru, maka kesalahannya pasti lebih banyak. Asal menafsirkan sendiri dari Quran, asal mengambil daripada hadis disyarahkan, entah itu sahih, entah itu dhaif, entah itu maudhu' ataupun munkar, na'udzubillah.
Dari mana kita bisa memilah-milih dari itu semua? Dari guru. Maka hendaknya apa-apa yang diajarkan oleh guru kita, itu yang kita pegangi. Aku mau sholat, bagaimana guruku ketika sholat? Guruku ketika sholat seperti ini. Aku mau makan, bagaimana cara guruku makan? Karena yang mereka lakukan yaitu ajaran daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau telah sampaikan, wasiatkan kepada kita, itu yang kita pegangi. Itu yang kita pegangi. Karena kita nggak tahu keadaan kita, sedangkan beliau daripada guru-guru kita yang telah meninggalkan kita sudah dalam keadaan tenang, dan kita saksikan bahwasanya mereka orang-orang baik semua. Dengan keberkahan yang luar biasa yang kita saksikan ini, kita yakini itu. Maka hendaknya kita pegangi daripada ajaran-ajaran guru-guru kita. Hadirin rahimakumullah. Krisis yang era pada zaman sekarang yaitu krisis Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mereka para sahabat dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya, hingga hasil buah daripada sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darajat atau maqam yang sangat tinggi, yang sangat agung, luar biasa. Itu semua dimodali dengan kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang krisis. Ini yang sedang krisis pada zaman kita. Anak muda pada generasi ini, bangsa, perlu kita tekankan lagi tentang kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal utama itu. Karena ketika kita mempelajari daripada kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika timbul daripada kecintaan Habibuna Muhammad, maka di balik cinta itu akan mengikuti daripada ajarannya, akan berkorban untuk agamanya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Suatu ketika salah satu sahabat datang dari kota Makkah menuju kota Madinah, di mana ketika dia datang, dia dapati istrinya sedang menyamukan buah kurma yang baru dipetik dari kebunnya. Ketika datang sampai kota Madinah, dia mendapati istrinya dengan jamuan kurma. Dia bertanya, "Wahai istriku, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak dapati para sahabat Rasul di sini? Kemana pada mereka semua? Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dijawab dengan entengnya oleh istrinya, "Wahai suamiku, Rasulullah hari ini enggak ada. Para sahabat pun tidak ada hari ini. Mereka pada pergi perang, pergi ke kota Tabuk. Perjalanan yang sangat jauh, mereka pada perang di sana." Dijawab dengan enteng oleh sang istri. Gak tahu bahwasanya jawaban itu sangat menyakitkan hati sahabat ini. Dia mengatakan, "Dengan entengnya kamu mengatakan seperti itu, kau ketahui bahwasanya aku cinta kekasihku Habibuna Muhammad. Aku di sini di kota Madinah dengan istriku, dengan buah kurma di bawah naungan rumahku. Haram untukku ini semua." Diambil itu kuda dan semua alat perangnya, langsung pergi dia menuju kota Tabuk. Baru datang dari perjalanan, dia dapati istrinya, dia berteduh. Tapi dia mengatakan, ini semua haram untukku atas kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak terima Rasulullah dalam keadaan perang, dalam keadaan terik matahari. Langsung diambil daripada kudanya dan dia pergi menuju kota Tabuk. Ini kecintaan yang luar biasa. Hingga ketika nyampe di kota Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika melihat adanya gubar, adanya turab, adanya badai yang luar biasa menutupi daripada sahabat ini, Rasulullah mengatakan, "Kun Haythomah, semoga saja ini Haythomah." Dan nyata yang datang yaitu sahabat Haythomah yang baru datang dari kota Mekah.
Sehingga ketika sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dipeluk oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena cinta kepada Rasulullah dia korbankan harta, istri. Salah satu sahabat Sayyidina Umar khalifah. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu Rasulullah lebih daripada hartaku." Siapa yang berani mengatakan seperti ini? Mencintai Rasulullah, dia meninggalkan hartanya. Dalam catatan dia siap miskin untuk Rasulullah. Dia akan korbankan ini harta untuk perjuangan Rasulullah. Yang sangat luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Baik. Akan tetapi belum sempurna daripada imanmu wahai Umar. Belum sempurna daripada imanmu wahai Umar. Datang lagi Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, aku menyintaimu lebih daripada keluargaku ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ini baik, akan tetapi belum sempurna imanmu wahai Umar. Keluarga di atas segala-galanya. Dia berani keluarkan, kita berani korban untuk keluarga. Harta seberapapun kita akan keluarkan untuk keluarga. Sayyidina Umar mengatakan lebih daripada keluargaku. Aku lebih memilih engkau wahai Rasulullah. Jawab oleh Rasulullah, baik, akan tetapi belum sempurna daripada imanmu wahai Umar. Datang lagi Sayyidina Umar dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada hartaku ataupun keluargaku ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Al-an kamula imanuka ya Umar. Sekarang sempurna daripada imanmu wahai Umar. Cinta kepada Rasulullah termasuk daripada menyempurnakan suatu iman. Mencintai daripada Rasulullah salah satu perintah. Mengikuti Rasulullah salah satu perintah. Lihat dalam Al-Quran telah ditegaskan, fattabi'uni. Rasulullah mengatakan seperti itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau mencintai Allah Ta'ala maka hendaknya mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di sini menambahkan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal kita hanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Habibuna Muhammad. Terus pelajari daripada ajaran-ajaran Habibuna Muhammad. Karena yang beliau bawakan yaitu syariat Islamiyah, yang mana beliau diutus di kota Mekah. Pada zaman itu dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebobrokan yang luar biasa. Tidak ada aturan, hutan rimba, yang orang tua banyak pada zaman jahiliyah mengubur daripada anaknya hidup-hidup. Bahkan tentang jual beli tidak ada hukumnya kala itu. Perbunuhan luar biasa, darah nggak ada harganya. Ketika datangnya Rasulullah SAW diutus di kota Mekah dengan ajaran Islam, liukammilil ma'ash wal ma'ad, untuk menyempurnakan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kala itu mereka menyembah daripada Lata dan Uzza. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW datang dengan membawa syariat Islam yang luar biasa, maka itu semua terhapuskan dan menjadi terang benderang kota Mekah. Bahkan kota Madinah Al-Munawwarah menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam sekarang ini. Kota Madinah Munawwarah dan kota Makkah hingga menjadi haram, tanah yang sangat mulia. Karena di kota Makkah diutusnya Habibuna Muhammad, dan di kota Madinah hijrahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, modal kita untuk kehidupan ini hanya sedikit. Dikatakan umruka ra'su malika. Umurmu adalah modal
daripada kehidupanmu. Lihat, kalau kita introspeksi diri kita, umur paling-paling 60, 70, 80, 90 itu pun sedikit. Semua ada batasannya satu persatu. Kita nggak tahu umur kita berapa sekarang. Entah ada yang tinggal 3 tahun, ada yang tinggal 2 tahun, ada yang tinggal sedikit. Aqrabul ghaib al-maut. Paling dekatnya suatu hal yang gaib, yaitu suatu kematian. Kita nggak tahu, mungkin kafan kita sudah dijahit, sudah dipersiapkan. Maka dari itu kesempatan di sisa-sisa umur kita ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, untuk terus meningkatkan daripada amal ibadah kita. Dan malam ini kemungkinan kita memasuki bulan suci Ramadan, ataupun mungkin besok malam kita memasuki bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita, di mana bulan suci Ramadan bulan yang sangat mulia. Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luar biasa, hingga dalam salah satu hadisnya dikatakan Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Allahumma ja'alna minal utaqa ya Rabb. Bulan Ramadan 10 hari pertama Allah melimpahkan rahmat yang luar biasa. Rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan, apa itu rahmat daripada Allah Ta'ala? Rahmat belas kasih yang luar biasa daripada Allah Ta'ala. Salah satu nikmat. Kita lihat rahmat Allah Ta'ala. Hari ini kita lihat, cok, dengan cuaca yang luar biasa seperti ini. Gak panas, gak hujan. Ini salah satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Terkadang kita dikasih hujan, ini rahmat. Terkadang kita dikasih panas, dikasih matahari. Coba kalau 1 bulan kita tidak dikasih matahari sama Allah Ta'ala. Coba kita nggak dikasih hujan sama Allah Ta'ala selama 3 tahun, 4 tahun. Itu rahmat yang luar biasa daripada Allah Ta'ala. Kita bangun tidur, masih bisa nafas, masih bisa melihat, masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Ini rahmat. Ini belas kasih daripada Allah Ta'ala yang jarang-jarang kita syukuri. Hadir kita di majelis ini dengan inayah, dengan hidayah, dengan taufik. Ini salah satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Coba kalau kita nggak dapat daripada rahmatnya Allah Ta'ala, mungkin dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Ketika bulan Ramadan nanti, kita akan ditingkatkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 10 hari pertama kita akan mendapat limpahan rahmat yang luar biasa. Sekarang saja kalau kita setiap hari belum sarapan 3 jam 4 jam lemes, letih, nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Ramadan kita puasa, menahan nafsu kita untuk makan dan minum, akan tetapi aktivitas kita dari jam 7 pagi sampai siang pun bisa dipenuhi itu. Salah satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Belum rahmat-rahmat lainnya. Kita sendiri mau sholat sunnah setelah Isya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, malas, capek. Akan tetapi ketika bulan Ramadan, tarawih 20 rakaat kita mampu melakukannya. Alhamdulillah. Itu salah satu rahmat daripada Allah Ta'ala. 10 hari kedua, yaitu maghfirah yang luar biasa, ampunan daripada Allah Ta'ala. Lihat, ketika orang melakukan kesalahan, ketika salah satu pegawai, pekerja melakukan kesalahan, apa yang akan diberikan oleh bosnya? Apakah akan diberikan ampunan? Atau yang ada sebuah sanksi? Pasti. Jika melakukan kesalahan, pasti kita diberikan sanksi oleh bos. Pasti diberikan sanksi oleh tuan kita atau majikan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kesalahan? Pertanyaannya, kapan kita minta maaf kepada Allah Ta'ala? Kapan kita bertobat kepada Allah Ta'ala? Kapan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala?
begitu kita memasuki bulan suci Ramadan pada 10 hari kedua, tanpa kita minta, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan pada akhirnya 10 hari terakhir, kita akan memasuki 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, yaitu yang dikatakan idkun minan nar, atau mendapatkan tiket kebebasan daripada api neraka. Ya Allah, tiket kebebasan daripada api neraka bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan pada 10 hari akhirnya, ya Allah. Sehingga kita selesai bulan suci Ramadan, kita bisa melampaui dalam keadaan diampuni dosa dengan limpahan rahmat yang luar biasa. Hingga kita mendapati bulan Syawal di hari kemenangan yang dinamakan Idul Fitri. Id dalam bahasa Arab yang artinya kembali, Fitri dalam bahasa Arab yang artinya suci. Karena kita melampaui bulan suci Ramadan dalam keadaan diampuni dosa dan rahmat yang luar biasa, maka kita akan kembali suci, Idul Fitri. Sehingga dikatakan minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi minal aidin, kembali suci, bersih, dan faizin, menjadi menang yang luar biasa. Amin ya Allah. Dan hingga kita bisa mendapati bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan berikutnya dalam keadaan sehat afiat. Tapi itu semua susah kalau untuk kita lakukan. Entah itu puasa, entah itu tarawih, entah itu qiyamul lail, karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena ketika orang banyak maksiatnya, banyak makan haramnya ataupun syubhah, maka dia enggan untuk beribadah. Tapi bagaimana? Sedangkan kehidupan seperti itu, mau gak mau kita terkena daripada imbasnya. Kemaksiatan ataupun makanan yang haram. Jalur satu-satunya, alternatif yang kita bisa pegangi hanya satu. Bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Habibuna Muhammad. Satu solawat kita ucapkan, 10 derajat kita diangkat, 10 hasanat kebaikan kita dapat, 10 permasalahan dihapus, dan 10 kemaksiatan dihapus. Satu salawat kepada Habibuna Muhammad. Dan dikatakan bahwasanya bersolawat kepada Habibuna Muhammad hatman, gobuluha hatman biduni taraddudin, diterimanya tanpa ada keraguan, pasti diterima dengan sighah apapun itu. Ulama mengatakan perbanyaklah solawat kepada Habibuna Muhammad, karena diterimanya itu pasti tanpa ada keraguan. Adimis salata ala habibina Muhammad fagobuluha hatman biduni taraddudin. Paling tidak sehari 300. Sehari 300 kita bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kunci. Jika kita bisa memperbanyak salawat kepada Habibuna Muhammad, dosa kita dihapusi, amal kita dia akan berbanyak, derajat kita dinaikkan, maka kita akan enteng untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapati bulan suci Ramadan dengan memperbanyak sholawat. Tinggal sehari ini aja sholawat kepada Habibuna Muhammad. Bukan berarti ketika bulan suci kita berhenti, tidak. Bulan suci Ramadan perbanyak sholawat juga. Itu anjuran sepanjang masa, sholawat kepada Habibuna Muhammad. Karena itu kunci dari segala-galanya. Ketika kita memperbanyak sholawat, maka syafaat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan berubah dengan sholawat. Sehari minimal 300, kalau bisa lebih. Karena dengan sholawat kepada Habibuna Muhammad akan menambah kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Beliau salah satu sahabat Rasulullah, Abu Hurairah, dari cintanya kepada Habibuna Muhammad, setiap malam 1 juta sholawat dia ucapkan.
dari cintanya kepada Habibuna Muhammad. Bagaimana dengan kita? Dalam salah satu riwayat, ketika nanti yaumul qiyamah, para sahabat, para tabi'in, para salihin, para umat, para anbiya, semuanya berkumpul dalam salah satu padang mahsyar. Dan semuanya di situ ketakutan. Ketakutan yang dahsyat, yang luar biasa. Di situ murka daripada Allah Ta'ala. Kita kehidupan di dunia sekarang dengan rahmatnya Allah yang luar biasa. Bukan hanya kepada orang Islam, akan tetapi kepada orang kufar. Allah Ta'ala kasih rahmat. Mereka bisa makan, mereka bisa minum. Mereka dengan harta yang luar biasa. Tapi kelak nanti di akhir, rahmat Allah akan berganti syadidul iqab. Allah juga mempunyai sifat syadidul iqab, akan memberi balasan yang pedih, yang luar biasa. Semuanya ketakutan. Semuanya akan disidang. Amal kita akan disidang satu persatu. Daripada sholat kita, daripada zakat, daripada puasa, daripada kehidupan kita, muamalah kita. Bagaimana kehidupan kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, suami kepada istri bagaimana, keluarga dengan tetangga bagaimana, yang zalim, yang kurang ajar, yang maksiat akan disidang satu persatu oleh Allah Ta'ala. Semua ketakutan, semua berlarian, dan semuanya mengharap syafaat daripada Habibuna Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat, mereka berlarian menuju kepada Abunal Adam, ayah daripada manusia semuanya. Lari kepada Sayyidina Adam, ya Sayyidina Adam, kau adalah ayah kami. Kau diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Maka berilah syafaat kepada kami. Maka Sayyidina Adam menolak. Aku pun tidak bisa. Aku tidak bisa memberi syafaat. Pergilah kau ke nabi lainnya. Pergi kepada nabi lainnya. Sama. Mereka mengatakan nafsi, nafsi. Aku cuma bisa mensyafaati diriku sendiri. Aku takut akan persidangan ini. Aku takut amalku sedikit. Allah sedang murka jam ini. Allah sedang murka hari ini. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para anbiya. Mereka para anbiya ketakutan atas amalnya sendiri. Ketakutan akan sidang daripada Allah Ta'ala. Hingga mereka mengatakan nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Akan tetapi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ana laha. Aku yang akan memberi syafaat kepada umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi kita bingung. Bagaimana kita akan mendapati Habibuna Muhammad SAW? Padang mahsyar, miliaran umat berkumpul di situ. Bagaimana kita akan mendapati Habibuna Muhammad dengan amal kita yang sangat sedikit? Dengan amal kita yang sangat sedikit dan maksiat kita banyak. Bagaimana kita akan mendapat syafaat Habibuna Muhammad? Kan tetapi Habibuna Muhammad memberi resep, memberi wasiat kepada kita bahwasanya ketika nanti di padang mahsyar, aku akan mencari daripada umatku. Aku akan mencari daripada umatku mereka yang memperbanyak salawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka yang memperbanyak salawat kepadaku, Habibana Muhammad akan mencari daripada umat yang memperbanyak salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu kesempatan kita untuk memperbanyak salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapat syafaat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di majelis ini insyaallah akan mendapatkan keberkahan untuk kita semua, mendapatkan keberkahan untuk bangsa ini, khususnya pada kota Gerobokan yang mana hari lahirnya diisi dengan majelis-majelis seperti ini, dengan majelis zikir, majelis salawat dan munajat dan manaqib daripada Syekhina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Rabbi barakatihim ya Rabb. Rabbi waj'alna ya Rabbi faj'alna mujtama'na hada ghayata husnul khitam ya Allah. Ghayata husnul khitam ya Allah. Wa'tina ma sa'alna min khairi dunya wal akhirah ya Allah. Wa'tina ma sa'alna min khairi dunya wal akhirah ya Rabb. Allahumma hdina bihudak. Allahumma hdina bihudak. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.